Halo, perkenalkan nama saya Adin Suryawinanto dari Universitas Diponegoro tahun 2019, Sekolah Vokasi, Program Studi Manajemen Administrasi Logistik kelas B. NIM 40113196583. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bukhari. NIM saya 113. Saya dari jurusan D4 Manajemen Administrasi Logistik, Sekolah Vokasi dari kelas B. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adin Suryawinanto, NIM 40113196583, dan teman saya Muhammad Bukhari, NIM 401011319650113. Dalam kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang penilaian tingkat kesehatan bank, di mana mata kuliah yaitu bank dan lembaga keuangan. Kita langsung saja pengertian kesehatan bank. Kesehatan bank diartikan sebagai kemampuan bank untuk melakukan kegiatan operasional perbankan secara normal dan mampu memenuhi semua kewajiban dengan baik dengan cara yang sesuai dengan peraturan perbankan yang berlaku. Kesehatan suatu bank untuk melaksanakan seluruh kegiatan usaha perbankannya. Kegiatan tersebut meliputi yang pertama, kemampuan menghimpun dan kemampuan masyarakat dan kemampuan lembaga lain, dan juga modal sendiri. Yang kedua, kemampuan mengolah dana. Yang ketiga, kemampuan untuk menyalurkan dana kepada masyarakat. Dan yang keempat, kemampuan memenuhi kewajiban pada masyarakat, karyawan, pemilik modal, dan pihak lainnya. Pemenuhan peraturan perbankan yang berlaku. Kesehatan atau kondisi keuangan dan non-keuangan bank berdasarkan prinsip syariah merupakan kepentingan semua pihak, baik pemilik, pengelola atau manajemen bank, masyarakat pengguna jasa bank, Bank Indonesia selaku otoritas penguasaan bank maupun pihak lainnya. Kondisi bank tersebut dapat digunakan oleh pihak-pihak tertentu untuk mengevaluasi kinerja bank dalam menerapkan prinsip kehati-hatian, kepatuhan terhadap prinsip syariah, kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku, dan manajemen risiko. Selanjutnya ada penilaian tingkat kesehatan bank. Tingkat kesehatan bank adalah hasil penilaian kondisi bank yang dilakukan terhadap risiko dan kinerja bank. Tingkat kesehatan merupakan penjabaran dari kondisi faktor-faktor keuangan dan pengelolaan bank serta tingkat ketaatan bank terhadap pemenuhan peraturan dengan prinsip kehati-hatian. Bank yang tidak menjalankan prinsip tersebut dapat mengakibatkan bank yang bersangkutan mengalami kesulitan yang dapat membahayakan kelangsungan usahanya. Bahkan, bank dapat juga membahayakan kelangsungan usahanya dan dapat gagal melaksanakan kewajiban kepada nasabah. Bagi perbankan berdasarkan prinsip syariah, hasil penilaian tingkat kesehatan dapat dipergunakan sebagai salah satu alat bagi manajemen dalam menentukan kebijakan dan pelaksanaan pengelolaan bank ke depan. Sementara bagi Bank Indonesia, hasil penilaian tingkat kesehatan dapat digunakan oleh pengawas dan menerapkan strategi pembinaan, pengawasan, dan pengembangan yang tepat bagi bank berdasarkan prinsip syariah di masa yang akan datang.
Menurut PBI 13 atau 1 atau PBI 2011, yang dimana bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank dengan menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko dalam melaksanakan kegiatan usaha. Bank melakukan penilaian tingkat kesehatan dengan menyuarakan pendekatan risiko atau bisa disebut risk bank rating. Baik secara individu maupun kondisional, bank juga wajib melakukan penilaian sendiri atau self-assessment atas tingkat kesehatan bank. Selanjutnya, penilaian self-assessment tingkat kesehatan bank sewaktu-waktu dilakukan antara lain dalam hal yang pertama, kondisi keuangan bank memburuk. Bank menghadapi masalah antara lain resiko likuiditas dan permodalan. Yang selanjutnya, kondisi lainnya yang menurut Bank Indonesia perlu dilakukan penilaian tingkat kesehatan. Yang selanjutnya yaitu mekanisme penilaian tingkat kesehatan bank. Bank Indonesia wajib melakukan penilaian tingkat kesehatan bank sesuai dengan PBI ini secara triwulan untuk posisi akhir Maret, Juni, September, dan Desember. Dalam pelaksanaan pengawasan bank, Bank Indonesia melakukan penilaian tingkat kesehatan bank secara triwulan untuk posisi akhir Maret, Juni, September, dan Desember. Penilaian tingkat kesehatan bank dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan laporan berkala yang disampaikan bank dan informasi lain yang diketahui secara umum, seperti hasil penilaian oleh otoritas kesehatan atau lembaga lain yang berwenang. Bank Indonesia dapat meminta informasi dan penjelasan dari bank dalam rangka memperoleh hasil penilaian tingkat kesehatan bank yang sesuai dengan kondisi bank yang sesungguhnya. Yang selanjutnya, indikator penilaian tingkat kesehatan bank. Penilaian tingkat kesehatan bank dapat menggunakan pendekatan risiko yang dilakukan berdasarkan analisis yang presisif terhadap 4 aspek, yaitu risk profile, governance, earning, dan capital, yang biasanya disingkat dengan metode RGEC, dan setiap aspek memiliki komponen-komponennya, di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, faktor yang dinilai yaitu risk profile atau profil risiko, yang dimana komponennya yaitu rasio pembiayaan masalah terhadap total pembiayaan, rasio total pembiayaan yang diberikan terhadap dana pihak ketiga. Yang selanjutnya ada GCG atau disebut Good Corporate Governance, yang dimana komponennya yaitu pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris, pelaksanaan tanggung jawab dan tugas direksi, kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite-komite, dan pelaksanaan tugas tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah. Selanjutnya ada pelaksanaan prinsip syariah, adalah penghimpunan dan penyaluran dana serta pelayanan jasa, penanganan benturan kepentingan, penerapan fungsi kepatuhan, penerapan fungsi audit internal, penerapan fungsi audit eksternal, batas maksimum penyaluran data dan penyaluran dana atau disingkat BMPD. Yang terakhir, transportasi kondisi keuangan dan non-keuangan BUS, laporan pelaksanaan GCG serta pelaporan biaya operasional. Yang terakhir, kapital permodalan, yang komponennya yaitu rasio modal terhadap aset tertimbang menurut resiko. Langkah-langkah perhitungan tingkat kesehatan bank adalah sebagai berikut. Menghitung rasio berdasarkan rumus yang telah diterapkan, melakukan peningkatan masing-masing rasio mulai NPF, FDR, ROA, BOPD, dan CAR. Yang ketiga, melakukan penilaian good
corporate governance, menetapkan kategori kesehatan bank, menetapkan peringkat komposit penilaian dan tingkat kesehatan bank. Selanjutnya ada nilai komposit untuk rasio keuangan masing-masing komponen yang menepati peringkat komposit. Yang peringkat pertama bernilai 5, peringkat 2 bernilai 4, peringkat 3 bernilai 3, peringkat 4 bernilai 2, peringkat 5 bernilai 1. Selanjutnya ada metode RGEC. Standar untuk melakukan penilaian tingkat kesehatan bank sudah ditentukan oleh pemerintah melalui Bank Indonesia yang kini beralih tanggung jawab kepada OJK berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/1/PBI per 2011 dan SE Nomor 13/24 per DPNP tanggal 25 Oktober 2011 tentang sistem penilaian tingkat kesehatan bank dengan menggunakan pendekatan risiko secara individual maupun kondisional. Tata cara penilaian ini lebih sering dikenal dengan metode RGEC, yaitu singkatan dari Risk Profile, Profil Risiko, Good Corporate Governance, GCG, Earning Renabilitas, dan Kapital Permodalan. Adapun penjelasan dari komponen-komponen metode RGEC adalah sebagai berikut. Yang pertama, resiko pembiayaan. Yang kedua, resiko ekuaditas, yang dimana arti ketidakmampuan memperoleh sumber pendanaan arus kas sehingga menimbulkan resiko ekuaditas dapat disebabkan antara lain hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, ketidakmampuan menghasilkan arus kas baik yang berasal dari aset produktif maupun yang berasal dari penjualan aset termasuk aset likuid. Selanjutnya ada corporate governance, di mana pengertian dari transparansi adalah keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan secara keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan. Selanjutnya ada accountability. Accountability atau akuntabilitas adalah kejelasan fungsi dan pelaksanaan penanggung-jawaban organ bank sehingga pengelolaan berjalan secara efektif. Selanjutnya ada responsibility, yaitu pertanggungjawaban kesesuaian pengelola bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan bank yang sehat. Selanjutnya ada profesional. Profesional adalah kompetensi mampu bertindak objektivitas dan bebas dari pengaruh atau tekanan dari pihak manapun. Yang terakhir ada fairness, yaitu menyaratkan adanya perlindungan untuk hak minoritas. Yang ketiga ada earning renabilitas, yaitu penilaian merupakan penilaian terhadap kondisi kemampuan bank dan UUS untuk menghasilkan keuntungan dalam rangka mendukung kegiatan operasional dan permodalan bank. Selanjutnya yang keempat. Yang keempat adalah kapital atau penilaian permodalan yang dimaksud untuk kecukupan modal bank syariah alam pengamanan eksposur risiko posisi dan mengantisipasi risiko yang akan muncul. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan kata, mungkin mohon bisa direvisi baik dari teman-teman maupun dengan ibu dosen mata kuliah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.